Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendoakan itu merupakan salah satu di antara perkara besar. Karena terutama ketika kita sudah mendapati orang tua kita meninggal dunia, kalau sudah mendapati orang tua kita meninggal dunia, maka sesungguhnya setiap teriakan kita tidak akan pernah terdengar oleh telinga orang tua kita. Setiap isak tangis kita tidak akan pernah nyampe kepada orang tua kita. Tapi setiap lirihnya kita berdoa untuk mereka, walaupun tidak sekeras teriakan dan isak tangis manusia ketika ditinggalkan orang tuanya, doanya itu terdengar oleh orang tua mereka. Itu terdengar oleh orang tua mereka. Dan itulah yang seharusnya kita berikan terus prioritas kita. Mendoakan mereka setiap waktu, mendoakan mereka setiap saatnya. Kita mendoakan mereka setiap waktunya, kita mendoakan mereka setiap saatnya. Karena sesungguhnya itulah perkara yang sampai kepada mereka untuk menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan doa dan betapa beruntungnya mereka yang menyadari bahwasanya tidak ada senjata yang paling besar bagi orang yang beriman kecuali adalah doa. Dan doa itu ditujukan kepada orang tuanya. Ya. Ini juga berlaku pula ketika kita menjumpai dan mendapati orang tua kita. Mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan. Orang tua kita masih hidup. Lalu ternyata orang tua kita melakukan perkara-perkara yang menurut kita melampaui batas. Doakan, bisa jadi orang tua kita hari ini mereka melampaui batas disebabkan kita selaku keturunan tidak betul-betul mendoakan mereka dengan tulus dan menyertakan namanya ketika kita mengadu kepada Allah. Karena doanya anak datang dari hati yang tulus itu ya mustajab betul. Dan itu besar posisi dan kedudukan doa, soalnya doanya seorang anak. Dan ini merupakan bentuk birrul walidain. Saya punya kisah nyata, ada seorang anak ketika saya masih SMP mengadukan tentang bapaknya yang tidak pernah sholat. Bapaknya tidak pernah sholat. Sama sekali tidak pernah sholat. Betul-betul Islam abangan. Ketika dia mengadukan tentang bapaknya yang tidak pernah sholat, gitu, tidak ada harapan dan tidak ada keinginan beliau kecuali satu, dia ingin melihat bapaknya sholat. Anak-anaknya ikut di TPA, anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Anak-anaknya lancar ketika membaca Al-Quran. Tapi orang tuanya tidak sholat. Padahal anak-anaknya di sekolah agama. Dimasukkan ke taman pendidikan Quran. TPA-nya sama dengan saya. Maka ketika itu menjadi sebuah keinginan, tidak ada yang dilakukan anak itu kecuali terus berdoa. Dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa kepada Allah. Setahun dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. 2 tahun dia berdoa belum dikabulkan oleh Allah. 3 tahun dia berdoa belum dikabulkan oleh Allah. Sampai akhirnya 5 tahun berlalu dan dia tidak pernah bosan untuk berdoa. Akhirnya setelah 5 tahun berdoa, Allah kabulkan. Allah jadikan hati bapaknya tersentuh. Satu hari pada hari Jumat, beliau tiba-tiba meminta sarung. Tiba-tiba beliau ingin untuk sholat Jumat. Padahal selama ini tidak pernah menginjakkan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya sholat Jumat beliau ke masjid kampung. Setelah itu pulang sempat membuat geger omongan beberapa tetangga yang ikut senang. Wah, sekarang sholat gitu. Karena mereka juga mengenalnya sebagai seorang muslim abangan. Akhirnya sholat. Dan akhirnya menjaga sholatnya tidak lama, 2 tahun, 3 tahun setelah itu beliau meninggal dunia. Dan ternyata ketika saya melihat ini salah satunya disebabkan karena doanya seorang anak yang tidak pernah berhenti berharap kepada Allah supaya Allah menggenggam hati bapaknya di dalam ketaatan, menyentuh hati dan jiwa bapaknya supaya mendirikan sholat. Dan betul-betul terjadi, akhirnya mendirikan sholat. Makanya makna birrul walidain yang ketiga itu apa? Makna birrul walidain yang ketiga itu adalah ya bagaimana kita mendoakan. Apapun kekecewaan yang pernah kita lalui, baik mungkin ketika orang tua kita dulu tidak maksimal ketika merawat kita, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita ketika kita dulu dididik sama orang tua kita, bagaimanapun tetap maafkan. Dan cara kita memaafkan adalah tulus bagaimana kita mendoakan mereka dan memberikan kesaksian kepada Allah. Walaupun mungkin orang tua kita punya kekurangan, tapi kita jangan pernah bosan untuk bersaksi di hadapan Allah bahwasanya orang tua kita itulah yang terbaik ketika merawat kita selaku hambanya Allah.
Katakan kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu, saya dirawat baik oleh kedua orang tua yang Engkau titipkan aku kepada mereka. Doa sama Allah. Mintalah kebaikan. Supaya nanti ketika kita tulus mendoakan orang tua kita, anak-anak kita pun akan tulus dan setia mendoakan kita setiap waktu dan setiap saat. Karena yang menjadi harapan kita itu ya anak. Makanya maaf ya, orang kalau sudah melewati angka 40, contohnya saya, kalau sudah melewati angka 40, maka kita harus paham kalau sudah melewati angka 40, tidak ada yang paling penting efektif dalam satu amal itu kecuali adalah yang paling efektif dalam sisa kehidupan kita itu apa? Betul-betul memperhatikan dan berkonsentrasi kepada anak kita dan pendidikan anak kita. Karena apa? Karena mereka lah yang paling setia mendoakan kita. Mereka lah yang paling setia mengingat kita. Memori mereka tentang kita tidak akan mudah terhapus. Terutama ketika kita menjadi orang tua yang terus membersamai mereka. Maka itulah yang akan menjadikan kita beruntung ketika kita mendapatkan doa dari mereka. Teman-teman kita, berapa lama teman-teman kita akan mendoakan kita? Teman-teman kita akan mendoakan kita 3 hari. Setelah itu mereka akan lupa dengan keberadaan kita. Orang yang tidak terlalu mengenal kita mungkin akan mendoakan kita pertama kali mendapatkan kabar Umar Mita meninggal dunia. Mungkin langsung berdoa sebentar. Tapi apakah bertahan doanya setiap waktu? Enggak. Karena kita mungkin tidak terlalu mengenalnya secara personal. Sahabat yang mengenal kita secara personal pun berapa lama mereka akan mendoakan kita? 1 pekan. Setelah itu mereka akan kembali kepada urusan mereka masing-masing. Karena mungkin tidak terikat secara dalam dengan kita. Tapi siapa yang paling setia mendoakan kita? Yo anak yang paling setia mendoakan kita. Kenapa? Memori bapak dan ibunya. Terutama ketika bapak dan ibunya betul-betul melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Memori itulah yang akan terus ada pada pikiran anak dan tidak akan pernah dilupakan anak. Untuk terus mendoakan mereka supaya mereka dirahmati oleh Allah sebagaimana anak itu menjadi saksi bagaimana mereka diberikan rahmat oleh orang tua mereka. Ya, jadi itu yang ketiga, doakan di waktu yang mustajab. Saya kalau boleh sharing ya, kalau saya berdoa di waktu sujud, setidaknya ada 5 yang selalu saya sertakan kalau memiliki waktu longgar. Yaitu adalah setelah membaca dzikir sujud, maka saya membaca doa supaya saya diberikan husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Yang kedua, diberikan oleh Allah hati yang istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang ketiga yaitu adalah kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan di dalam setiap ucapan dan perbuatan. Baru setelah itu kita berdoa Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diri saya, ampunilah kedua orang tua saya dan orang beriman ketika nanti di pengadilan Engkau, di pengadilan Allah. Nah, itu kita ucapkan di setiap sujud. Bahkan kalau bisa sebelum salam pun kita mengucapkan kembali doa itu Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira sebagaimana pada surat Al-Isra 24. Itulah yang menjadikan kita paham. Nah, inilah yang menjadikan kita juga kalau boleh mengkaitkan, mungkin ada sebagian orang kan nanya gitu, kenapa ya memori kita tentang orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tapi kenapa memori kita selalu ingat tentang mereka? Salah satu hikmahnya, kalaupun engkau sudah diwafatkan bapak dan ibumu, tapi memorimu tentang orang tuamu tidak pernah hilang. Itu salah satu hikmahnya supaya kamu tetap setia mendoakan mereka setiap waktu dan setiap saat. Ini yang menjadikan kita memahami betul. Ini yang ketiga. Arti birrul walidain yaitu adalah bagaimana arti birrul walidain itu adalah selalu senantiasa mendoakan, tidak pernah bosan dan tidak pernah letih di dalam kita mendoakan mereka. Ini yang ketiga. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا